Pernahkah kalian berpikir kira-kira kapan terakhir kali Indonesia punya gelandang asli didikan lokal yang memiliki pembacaan permainan serta ketenangan yang di atas rata-rata? Mungkin sekarang kita bisa bilang Marcelino. Tapi ada satu pemain muda yang perannya terkesan sepele tapi begitu nyata. Dia adalah Evandra Florasta, anak 16 tahun kelahiran Malang yang kini jadi salah satu pemain muda yang disorot dunia. Memang sebelum ini Evandra nggak terlalu mendapatkan sorotan lantaran mungkin di timnas U17 orang lebih notice ke goli ataupun Matthew Baker. Akan tetapi Evandra nggak butuh sorotan. Yang dia butuhkan cuma satu, yaitu kebebasan di atas lapangan. Dan itulah yang Coach Nova pahami kalau bakat anak ini terlalu eman-eman untuk dibatasi. 3 gol dari 2 pertandingan hanya sedikit bukti dari berkualitasnya permainan Evandra. Sebab lebih dari itu Evandra punya kemampuan spesial untuk menciptakan kebingungan bagi lawan. Dia memang gelandang, tapi aksi-aksinya di atas lapangan menunjukkan kalau dia nggak cuma seperti gelandang. Siapa yang menyangka si tukang tidur ini akan jadi salah satu pahlawan buat negara? Yap, dia adalah Evandra Florasta, pemuda kelahiran Malang 17 Juni 2008. Di dalam kelas, mungkin ia hanyalah anak biasa yang suka tidur ketika jam kosong. Akan tetapi, di panggung hijau sepak bola, nama Evandra Florasta bersinar sebagai maestro muda yang mengukir harmoni di lini tengah. Gelandang belia ini memadukan visi tajam dan kontrol bola mumpuni, menjadikannya arsitek serangan yang ulung. Kemampuannya untuk mengatur tempo permainan dan memberikan umpan akurat seakan menjadi nyawa bagi setiap tim yang dibelanya. Berawal dari diklat Persema Malang, kini Evandra tercatat sebagai pemain dari tim muda Bayangkara FC sejak tahun 2022. Bersama Bayangkara FC, bakatnya kian terasa dan seketika membuka jalan menuju panggilan suci membela Panji Garuda. Nah, di bawah asuhan Nova Arianto, Evandra menjadi pilar tak tergantikan di lini tengah timnas U17. Dalam ajang Piala AFF U16 2024, ia tampil dalam 4 laga dan menyumbangkan 1 gol. Tentu saja langkahnya nggak cuma sampai di situ, karena setelahnya Evandra sanggup menorehkan namanya dalam 7 dari 9 laga uji coba timnas U17 sepanjang 2024. Kemudian di tahun 2025, Indra Syafri, nahkoda timnas U20 ketika itu, secara mantap memanggilnya untuk bergabung dalam persiapan Piala Asia U20 di China. Di ajang tersebut, Evandra tampil dalam 3 pertandingan, menyerap pengalaman berharga di kancah internasional. Dan usai petualangannya bersama timnas U20, ia kembali ke pangkuan timnas U17, membawa serta ilmu dan pengalaman untuk menggapai mimpi lolos ke Piala Dunia U17 2025. Jelas itu sama sekali bukan misi yang mudah, sebab Indonesia harus tergabung dengan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Akan tetapi, dengan bakat dan semangatnya, Evandra mampu menjelma menjadi simbol harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Setiap langkah dan permainannya di atas lapangan menjadi bukti nyata bahwa mimpi dapat diwujudkan melalui dedikasi dan kerja keras. 1 gol ke gawang Korea Selatan dan 2 gol ke gawang Yaman menjadi bukti kalau Evandra nggak butuh banyak sorotan untuk menciptakan karya seninya sendiri. Ia cuma butuh kebebasan dan Coach Nova tahu hal itu. Maka diberilah peran free roll bagi Evandra untuk mengeluarkan semua potensi terbaiknya. Yap, hal lainnya yang mungkin nggak banyak disadari dari Evandra adalah soal kesederhanaan. Dia nggak perlu ngeluarin skill aneh-aneh dan cukup bermain sederhana dengan passing, kontrol, lalu berlari mencari ruang. Itulah kenapa di laga versus Yaman, para pemain lawan seolah kebingungan untuk menjaga pergerakan Evandra. Satu momen dia ada di tengah, lalu tiba-tiba dia udah ada di sayap. Dan gak berselang lama dia udah ada di depan gawang. Gol keduanya ke gawang Yaman menunjukkan itu semua. Dia lari untuk kemudian bisa menyelesaikan umpan dari Josh Holong. Sentuhannya lemah, tapi seolah itu sepertinya disengaja karena Evandra ingin menciptakan narasinya sendiri. Di sisi lain, Nova Arianto selaku pelatih memang mengakui kalau Evandra punya hal yang spesial yang jarang dimiliki oleh pemain, khususnya pemain muda. Menurutnya, sebagai pemain muda, Evandra memiliki ketenangan serta kemampuan untuk jadi pembeda di momen-momen krusial. Evandra menunjukkan kualitas dan ketenangan dalam pertandingan penting. Tapi bukan hanya dia, seluruh tim tampil luar biasa, ucap Coach Nova. Sementara itu, menurut pengamat Akmal Marhali,
Apa yang ditampilkan Evandra bukan semata-mata cuman karena bakat alam. Selama tahun 2024 kemarin, Evandra telah menunjukkan performa konsisten. Ia bermain dalam 4 dari 5 pertandingan di Piala AFF U16 2024, mencetak 1 gol dan tampil di 7 dari 9 laga uji coba timnas U17 sepanjang tahun, termasuk mencetak gol ke gawang India dan Kepulauan Mariana Utara. Progres Evandra adalah hasil dari pembinaan terstruktur di klub, kompetisi usia muda yang rutin, serta sistem pelatihan yang mendukung dari PSSI. Ini adalah cerminan sukses dari proses bukan kebetulan, ucap Akmal. Yap, sekali lagi di lapangan hijau, Evandra Florasta adalah seorang penyihir yang tak butuh ita itu untuk menghancurkan musuh. Tentu saja, ia bukan hanya seorang gelandang, melainkan juga seorang prajurit di lini tengah. Agresif dalam menyerang dan tak kenal lelah dalam bertahan. Kemampuannya membaca permainan dan mengambil keputusan cepat menjadikannya seperti otak di balik strategi tim. Setiap sentuhan bola adalah puisi, setiap gerakan adalah simfoni, dan setiap gol adalah puncak dari sebuah drama epik, kan gitu. Meskipun begitu, semua juga harus ingat kalau dia masih 16 tahun, sehingga tak etis rasanya memberikan beban terlalu berat. Biarkan dia mencintai sepak bola dengan caranya sendiri, bahkan dengan cara paling sederhana sekalipun. Perjalanannya masih panjang, so pasti ia membutuhkan nutrisi berupa pelatihan, dukungan, dan kesempatan untuk berkembang. Media sosial dan penggemar telah mulai menggema dengan namanya. Pelan-pelan menjadikannya idola baru bagi generasi muda. Evandra Florasta siap menerangi jalan menuju kejayaan sepak bola Indonesia. Namun kembali lagi, biarkan dia berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Seperti menjaga tradisi dengan salaman sambil cium tangan ke wasit usai laga. Yap, Evandra Florasta bukan sekedar nama, tapi dia adalah legenda yang sedang dibentuk. Setiap pertandingannya adalah babak baru dalam cerita epik yang akan diceritakan turun-temurun. Dengan bakatnya yang luar biasa dan semangat yang tak terpadamkan, ia siap berjuang untuk membawa harum nama bangsa di pentas dunia. Untuk negeri ini kita maju, takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi selamat atas kelolosan timnas U17 ke Piala Dunia. Semoga di ajang tersebut para pemain bisa benar-benar tampil maksimal karena pastinya akan ada banyak scouting yang memantau. Untuk itu, jangan cepat puas, tetap fokus. Karena sejatinya masih ada tugas yang harus diselesaikan dengan baik, yaitu mencapai prestasi tertinggi di Piala Asia. Kita sudah buktikan kalau kita nggak minder lagi melawan tim dengan nama besar. Sekarang kita buktikan juga kalau Indonesia juga bisa bersaing untuk jadi yang terbaik, kan gitu. Maka dari itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.